يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام
بقدومه لما بدا من كل خطب نجانا. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا، فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا، فيه أتانا رسول الله بالدين حقا أتانا. يا رب صل يا سلام على النبي محي الظلام. يا رب صل يا سلام على النبي محي الظلام، والآل والصحب الكرام، فالشهر فيه غنانا. والآل والصحب الكرام، فالشهر فيه غنانا. شهر ربيعي وفانا أقبل علينا هنانا، فيه أتانا رسول الله بالدين حقا
Yang kami muliakan para sesepuh, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang telah hadir, yang telah hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Tanjung Baru, Bapak Rahmat. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panjamatangan kita, membukanya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama sekali yang saya hormati Bapak Ustaz Bapak Ahmad Sofyan, dan kalian yang saya hormati juga Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua DKM Dusun Tanjung Baru Desa Tanjungan yang saya hormati beserta stafnya beserta anggotanya yang saya hormati, sampaikan mewakili dari Bapak Kepala Desa Pak Airi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin binikmatillah wal iman asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iman, nikmat Islam, dan kita bisa berkumpul di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita saling haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Rp880.000, RT 02 Rp1.790.000, RT 03 Rp2.775.000, RT 04 Rp2.570.000, serta pendapatan dari donatur Jemaah Masjid Al-Ikhlas Tanjung Baru Rp2.460.000, dan dari luar lingkungan Masjid Al-Ikhlas Tanjung Baru Rp725.000, serta dari ibu-ibu pengajian Masjid Al-Ikhlas Tanjung Baru Rp800.000, dan berupa barang dari PT Indofarm 450 butir telur, serta dari Bapak Pindi 270 butir telur, serta dari air mineral gelas kurang lebih 15 dus. Jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan harta yang sudah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sesuatu hal yang bermanfaat. Selanjutnya saya selaku mewakili panitia, seyogianya ada yang kurang pas pada saat pembelian tempat dan lain sebagainya, saya mohon maaf.
Ini adalah sebagai evaluasi kita untuk yang namanya lebih baik lagi ke depan. Akhir kalam, usikum nafsi bitaqwallah faza mutakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Tanjung Baru, saya atas nama pribadi dan dari DKM serta berjajarannya mengucapkan ribuan terima kasih atas daripada infak dan sedekah daripada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian dalam rangka menjalankan acara ini. Mudah-mudahan infak dan sedekah dari bapak-bapak, ibu hadirin sekalian diganti dilipat gandakan oleh Subhanahu wa taala dengan catatan amal yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan saya selaku di Kota Ketua DKM, dan saya mengajak mudah-mudahan dengan bersedekah ini kita diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki hingga tahun depan kita insya Allah akan bisa memperingati dengan lebih meriah kali. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Liridai ta'ala ila hadarati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladi wa dzurriyyati wa ahli baitihi kiram. Syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmika nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu lantunan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang akan diimami oleh Bapak Ustadz Sugiri. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله دهم إلا إيمانا وتسليما ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman-Nya. Demikianlah lantunan kalam ilahi ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Bapak Ustadz Sugiri. Semoga dilimpahkan rahmat, pahala, serta hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, acara pembacaan berjanji dilangsungkan dengan marhaban. Pembacaan berjanji akan diimami oleh Amir Maulana dan Bapak Amir
serta menaban akan diimami oleh Bapak يصلي ويسلم ويبارك عليه صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلي بحمد موارد سائغة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطاياه صل عليه وأصلك في الغرار الكريمة والجبال صل عليه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص الإطرات الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواجهة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطاء وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحلل المسامع بهلاه وأستعين الله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أذكر اللهم قدره الكريم بألف تجيب من صلاة وتسليم شعران على مشهور الأقوال المروية توافي في المدينة المنورة عبده عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بديع كسبيل صغرا ساكما يعانون سكماه وسكواه ولما تم من حمله على الراجه 9 أشهر قمرية وآتى لزمن أن ينجلي عنه الصبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli beras. Membeli berasnya di pasar impres. Yang jawab salam paling keras hidupnya sukses. Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak solih dan solihah. Allah berikan rizki yang barokah. Bisa ke tanah suci Mekah. Mulang jak Mekah nambah Sabah. Mati. Mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Tapi pun Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin wal imamil muttaqin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nas ajma'in. Wa qala aidan, al-mar'u man ahabba. Wa qala aidan, salasu man kunna fih, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul kiram wal muhtaramun. Pertama yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para kiai yang mudah-mudahan sore hari ini Debi Khaniji, guru kita tercinta, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kita hormati, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tanjungan beserta segenap jajaran peratur pemerintah desa, Pak Kadus, Pak RT, Pak Sekdes. Mudah-mudahan Bapak Kepala Desa kita beserta segenap jajarannya kami doakan mudah-mudahan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Dewan kita Kanda Purba, mudah-mudahan beliau senantiasa juga muneh ria dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, yang saya hormati Ketua Rismawati, yang saya hormati Bapak Ibu semuanya saunyine yang saya hormati sore hari ini, tanpa terkecuali afwan, mohon maaf kilu mahapne mak disebutkan saya gelahne. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Debi Khaniji sore hari ini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bu, sehat? Gilehan Bu ya makatin nih. Bu, terlebih dahulu Sopian mengajak
Kepada Bapak Ibu semuanya, tiada kata yang paling indah yang layak keluar dari lisan kita melainkan panjatan puji syukur atas nikmat saya dikenion oleh Allah Subhanahu. Saya tahu lepung artinya geraje. Buat simak nanti jauh lepung. Jawab kita. Oh, bahasa Sunda. Wat Sunda, wat Jawa, wat lepung. Ya, itu. Yuk Bapak Ibu bersyukur nikmat Allah bahwa sore hari ini kita diberi nikmat yang begitu banyak. Yang pertama badan sehat. Bapak Ibu sehat? Aman semuanya, aman? Jempol kaki aman enggak? Soalnya dari tadi saya lihat itu jempol miring kanan, miring kiri, muter lagi ke belakang. Bu, pantat aman? Dompet? Nah, ini kosong. Bu, bersyukur nikmat badan sehat karena ibadah yang terindah dikala kita masih sehat. Alhamdulillah. Kemudian bersyukur kesempatan bisa hadir di tempat ini dalam rangka pengajian, berkumpul bersama silaturahim, karena tahun yang akan datang belum tentu masih hidup, betul? Belum tentu tahun akan datang bisa memperingati Maulid Nabi, karena bisa jadi hari ini hari terakhir bagimu. Oh nggak mau? Siap ya? Anda, ini kesempatan, jangan disia-siakan bulan Maulid Nabi. Kita sama-sama patut bersyukur kesempatan waktu untuk bisa menghadiri pengajian, sebab nilai ibadah tertinggi di hadapan Allah al-alim wal muta'allim. Kata Rasul, jadi orang alim, jadilah orang berilmu. Kalau belum jadi orang berilmu, carilah ilmu. Karena pada dasarnya orang yang mencari ilmu itu sedang mendekati pintu surganya Allah Subhanahu. Maka yuk bersyukur. Kita bersyukur nikmat iman dan Islam. Ini yang hadir Islamnya. Ya takut kerudungnya doang. Ya, kenapa begitu? Karena saya pernah mengalami salah satu majelis pengajian di daerah Ruku Bakau. Ternyata ada salah satu Pak Kadus yang agamanya Hindu. Iya, alhamdulillah untuk Pak Kades neng ini pandai Pak Ustaz. Saya sainjangnya baru, yang pakai sarung baru, koko baru, songkoknya baru, itu kadus saya, tapi bukan Islam Hindu. Artinya di sini Islam semua, betul? Kalau ada yang bukan Islam, bukan saya pengen usirnya, biar saya jaga-jaga. Khawatir saya nyindir-nyindir orang lain, karena nggak boleh. Betul? Maka yuk bersyukur jadi orang Islam. Dari nenek kita Islam, betul? Lahir di Adane, betul? Mati di Adane. Oh. Maka syukuri jadi Islam. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Oh. Saya setahun yang lalu pernah mengislamkan satu orang Australia, jauh dari Australia, datang ke tanah bumi Lampung, ingin masuk Islam. Dia ingin jadi Islam, umurnya 45 tahun. Seorang laki bujang, Makanai. Ya, masih bujangan, namun umurnya 45 tahun. Ingin masuk Islam, Pak. Datang dari Australia. Sebelum dia disyahadatkan disuruh sunat dulu. Tahu nggak sunatnya, Bu? Sunatnya biayanya 20 juta, Pak. Gimana nggak mahal? Aduh ayok. Bapaknya aduh ayok. Umur 45 tahun baru disunat. Allahu Akbar. Kalau kita sunat massal dulu paling gede 500.000, betul? Ini mau masuk Islam 20 juta. Tapi karena ingin Islam, ditinggalkannya dia.
Dia datang ke negara Indonesia karena mengejar sang pujaan hatinya yang berada di Lampung. Iya, setahun kemudian balik lagi ke Lampung. Saya daftarkan dia ke Polres Lampung Selatan karena harus masuk data dulu ke Polres. Selesai itu ke KUA harus ada, imigrannya juga jelas. Setelah itu saya diperintah, kata Pak KUA, saat Islamkan dia malam Jumat nanti 3 malam lagi. Cuman yang jadi masalah, Bu, itu yang di luar ngapain lagi? Lagi ngaji sibuk bagi-bagi tuh Pak panitia. Ini yang salah di kita ini. Lagi ngaji bagi-bagi. Bu, yang jadi masalah waktu itu dia mak pandai bahasa Lampung. Nah, saya tanya, Mister bisa bahasa Lampung? No. Mak pandai bahasa Lampung. Saya tanya bahasa Indonesia tahu? Kurang juga paham, nggak tahu juga banyak. Terus bahasa apa? Kata dia, pakai jubir dia, cuman 4 bahasa, Ustaz. 1 bahasa Inggris, 2 bahasa Australia, 3 bahasa Pakistan, 4 bahasa India. Yang jadi masalah dibalik sama saya. Saya yang nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris mak pandai. Sekolah negara, yes no. Paling pandainya I love you aku. Bu, 3 hari Sofyan kursus bahasa Inggris mengislamkannya. Masya Allah. Iya, artinya proses jadi orang Islam bagi mereka yang di luar banyak proses. Kalau kita alhamdulillah lahir Islam, mudah-mudahan mati tetap Islam. Amin Allahumma. Kemudian bersyukur nikmat rizki, Bu. Rizki hari ini banyak, benar, betul? Ini rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah iri Mbak Nyulun. Jangan pernah mudah panas milik punya tetangga, Bu. Ini dada sering panas milik tetangga, beli kulkas ngintip jahordeng. Markona. Hai. Tetangga beli motor ngintip, beli, aduh ya Allah, susah hobi gara-gara tetangga. Oh, kenapa? Karena sibuk mikirin punya orang lain, benar? Udah syukuri aja. Apa yang Allah bagi, itulah milik kita, betul? Tuh, nikmat alhamdulillah. Lihat hari ini ada sawok, tengah-tengah ini apol 3 limaunya. Ini dari tadi nggak ada yang berani bukanya, bahkan menyentuhnya pun nggak ada. Kenapa? Karena panitia menyediakan buat Ustadz Sofyan. Betul? Cuman masalahnya beres marhaban langsung naik, belum sempat dicicip. Kalau saya makan sekarang nggak jadi ngaji, kayaknya ini harus dibungkus. Bercanda. Jangan dianggap serius tapi dipikirin. Iya, dan tegang juga, Bu ya. Jadi gitu, syukuri yuk, bersyukur nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah. Kemudian bersyukur nikmat hidup nih, yang hadir masih hidup semua. Hasil ender. Bu, mati senantiasa semakin dekat. Gak ada yang gak bakal mati, betul? Tua mati, muda mati. Kita ini mendekati kematian. Apalagi yang sudah rata-rata di atas umur 60-70 tahun. Nek Siapa 60 angok-angok. Kalau nanam padi 3-4 bulan dipanen, nanam jagung 3-4 bulan dipanen. Umat Muhammad kata Rasul rata-rata dipanen 60-70 tahun. Nah, udah hati-hati cari Tuhan-Tuhanan. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kedua kalinya salawat dibingkai dengan rasa salam kepada kehariban alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bu, hari ini kita memperingati Maulid Nabi, padahal sudah di penghujung bulan Rabiul Awal. Betul. Saya lihat dulu temanya, meneladani akhlak dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya ini yang keberapa di Tanjungan pengajian? Udah yang keberapa Bu hari ini pengajian di Tanjungan? Udah banyak. Terus saya mau ngejelasin apa lagi? Kayaknya nggak jauh beda temanya, betul? Bu, meneladani akhlak Nabi. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh Ustaz Khari kita yang begitu indah lantunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, telah ada dalam diri Muhammad. Muhammad itu nama yang paling mulia. Sudah ada di dalam diri Rasulullah contoh yang paling baik. Yuk jadi umat Islam nyontoh Rasul. Bu, tiru Rasul. Kita memperingati Maulid Nabi sebagai wujud ingin meniru Rasulullah agar kita diakui sebagai umatnya. Betul? Awas. Salat niru Nabi, betul? Bapak kalau sholat ke masjid apa di rumah? Di masjid apa di rumah? Khawatir saya di alih kelas ini. Pak, Rasulullah selalu mengajarkan kaum laki-laki lebih utama sholat di masjid daripada di rumah. Dalam kitab Tankihul Qaul 10 hadis beruntun itu. Di dalam kitab Tankihul Fadilatus Salatil Jamaah, fadilah keutamaan sholat jamaah, Pak. Maka kaum laki-laki 1 kali sholat asar berjamaah, 1 kali dia sholat maghrib berjamaah, 1 kali dia sholat isya berjamaah, Pak. Lebih baik daripada bapak 25 kali sholat sendirian di rumah. Awas. Bu, bu, ayahnya ikan sige. Hayya 'alal udah soal aku nah. Adan, Pak, laki-laki itu pahala adannya luar biasa kata Rasul. Siapa laki-laki bisa adan 7 tahun? Siapa laki-laki bisa adan 20 tahun? Siapa laki-laki 50 tahun dia adan di masjid? Adan terus Pak sedikit. Nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan leher yang panjang. Dadahnya lejut. Lehernya panjang, Pak. Bukan dihinakan, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena orang-orang di hari kiamat akan sibuk bertanya, siapa mereka ini? Umat siapa mereka? Cakadahnya kecung bergo zebra. Lehernya panjang. Apa kata? Ini umat Muhammad, tukang adzan di Masjid Al-Ikhlas. Betul? Jangan wayahi terus. Ini senang baru di rumah, nggak usah pamer di masjid kalau sholat sunnah. Apa kata Rasul? Sholat 25 kali sunnahmu di masjid, lihat orang tidak lebih baik, Pak, daripada bapak sekali sholat sunnah di rumah. Tuh kalau sunnah nggak usah dipamerin kalau sunnah, Pak. Sholat wajib tuh ke masjid, ayo ngaku umat, Bu. Sebentar lagi kita asar. Kalau dalam kitab Sulamut Taufiq wa yajibu azmun, wajib nazam, karena sebentar lagi adzan pasti komandang. Ya. Tapi kalau saya langsung turun kan kasihan panitia jauh-jauh undang saya. Amplop sudah dilem lagi sudah nggak. Kan bingung kalau cuma 5 menit, Bu ya. Bu, kita nazam, niat dulu dalam hati. Ya Allah, selesai acara ini saya pulang, saya akan sholat. Begitu kata ilmu fikih kita. Telur, Masya Allah. Ternyata nggak ada ibu-ibu yang nggak doyan telur di sini. Wah, ibu sholat di rumah, suami sholat di masjid, betul?
Giring itu papa ke masjid dong, sayangku. Ke masjid pak, yuk berjamaah dengan baik. Yang jadi imam gak usah lebay, yang jadi imam gak usah terlalu berlebihan. Pakai ilmunya. Kalau di sini mayoritas masyarakat pekerja keras, pulang kerja capek, betul? Gak usah terlalu panjang-panjang. Ini bacaan salat maghrib. Allah, maklum pakai mic kita biasanya kan, biar kedengaran lebih enak. Takbirnya 5 menit. Makmumnya yang sudah umur 60-70 tahun kasihan. Kalau yang masih bujang-bujang ini mah wajar, betul? Yang umurnya mohon maaf bukan pakai minyak wangi, pakai minyak gandapura, balsam cap geliga. Kenapa? Campur ke selai asam urat. Belum lagi ditambah kelet-keletnya, mereka sudah mulai under dirinya lembek, kentut sambil batuk. Tiru Rasulullah kalau memang kita teladani Nabi dalam ibadah. Hati-hati yang jadi imam. Hati-hati, kenapa? Seburuk-buruknya jadi imam orang yang dibenci oleh makmumnya. Awas, enggak makmumnya, jengkel makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berdoa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salasan marah, 3 kali dia berkata, ya Allah jauhkan saya dari nerakamu. Bu, ada yang pengen coba-coba neraka? Serius? Tapi kenapa kata Rasul banyak di hadal zaman, banyak nanti pak perempuan berani sama suaminya. Kalau yang di Tanjungan berani enggak sama suami pak? Allah, kata bapak. Ada? Iya. Kenapa dia cari istrinya mana? Istrinya langsung ya. Pak, kata Rasul, la yadribu ima Allah. Janganlah kau pukul itu perempuan, Pak. Umar datang kepada Rasul, ya Rasul, perempuan yang dipukul itu berani sama suaminya. Iya, apa kata Rasul, tapi haram. Jangan kalian kaum laki-laki memukul perempuan. Dampak ditabuk-tabuk. Bu ya, perempuan diambil dengan kasih sayang. Dulu kalau belum jadi, ya Allah, terbayang-bayang di Makkah. Kalau lagi pacaran, mau makan teringat padamu. Ya, mau tidur teringat padamu, Bang Junet. Ya, giliran udah jadi istri, ya Allah ya Rabbi. Iya, banyak hari ini meningkatnya kaum perempuan meminta talak hulu ke pengadilan karena nggak mampu lagi. Alasannya bebai, bakasnya bani, bakasnya mak sayang, skincare mak dibelion. Oh, ya Allah, kenapa nggak di skincare? Kenapa mereka nggak dibeliin? Karena kena judi slot. Bakasnya main slot. Di kalian tak lamun bakas suka pernah sedot. Ini Tanjungan di alhamdulillah. Mak Nido si mak ngeresap. Ya Allah. Yuk tinggalkan, nggak ada sejarah orang judi bisa kaya, betul? Ada kecuali penipunya. Kalau yang tukang tipu kaya karena dia nipu. Tuh. Maka yuk waras-waras lah biar rumah tangga kita selamat, betul?
Teladani Rasulullah dalam rumah tangga, Bu. Ada 12 sunnah dalam rumah tangga. Satu, number one. Nomor satu kata Rasul, biasain mandi bersama suami. Kata Rasul, sunnah dalam rumah tangga, mandilah kamu dalam satu bejana dengan suamimu. Nah, nanti pulang sore, bapak masuk. Ngapain? Ya mandi. Ibu punya pahala ikut memandikan suami. Jangan giliran udah jadi mayit baru sibuk. Sekarang mandiin, ikut mandi, gosok itu badan suamimu, daki nih dong. Rambut keriting, keribo karena mandinya pakai sabun daya. Tuh, tugas ibu ngerawat suami, Bu. Hei, senang nggak kalau suaminya ganteng? Senang nggak kalau suaminya rapi? Senang nggak kalau suami wangi? Wangiin suamimu, dandanin suamimu, dandanin. Iya, kata apa, di mana mandinya? Lihat, karena jarang suami mandi lama. Suami itu mandi pur pelangas pisang. Iya. Apalagi kata Rasul, mandi bersama, perhatikan kebersihan suamimu. Di mana dia? Termasuk sikat gigi. Pak, ya Allah, Bu, perhatikan gigi suamimu. Benar ikan sedalai strongking bilangnya. Habis dimakai kedai kopi namanya. Istri perhatian sama suami, Papa. Kenapa? Karena itu zikir terindah ketika paham kita dalam keadaan wangi berzikir mengingat Allah. Apalagi kata Rasul dalam rumah tangga tuh, di antara sunnah dalam rumah tangga kata Rasul, disunnahkan sering memberi hadiah. Bu, kasih hadiah istri. Suami itu diberiin hadiah pas hari ulang tahun pernikahan, namanya Universerai. Ya, Universerai ya. Universerai. Beri kejutan suami. Apa dia beri? Terserah ibu, jam tangan. Suami memberi hadiah kepada istri apa? Kalung emas 5 gram. Oh, ngarut, oh gado. Aneh ibu. Boro-boro Ustaz, ki mas kawin juga kita mak dulu hon. Dan mas kawin mas sekarang nggak dibalikin, kasihan loh. Giliran ditanya, sana. Giliran ditanya mas kawin nunjukin anak, iya. Ya Allah Pak, mumpung belum mati, kalau punya hutang mas kawin bayar. Pikirannya nggak jadi dosa itu hutang. Sengsara jadi suami nanti mati ngebawa hutang mas kawin. Kalau tuh nggak bisa dibayar, nanti pulang langsung gendong dari belakang. Bisikkan kata-kata indah di telinganya, Mama, sayangku, cintaku, iya, maafkan daku, mas kawin mau dulu kepake. Berhubung nggak mungkin bisa papa balikan kayaknya mah, ridoilah daku sayang. Kata suami istrinya, wena temen awakmu kehagaan. Bu, rumah tangga itu nggak susah-susah amat kalau pengen bahagia, betul? Kecil. Apalagi kata Rasul, biasakan dalam rumah tangga, kalau suamimu pulang kerja, dia selesai bebersih, dia butuh tempat naruh kepalanya, tempat dia berpangku. Di mana kepala? Sediakan 2 pahamu untuk memangku kepala suamimu. Semangat Pak, pulang kerja, istri sampai di rumah, Bapak, paha kanan, paha kiri. Monggo. Kenapa begitu? Suamimu capek peras keringat di luar sana, tangan kena selumbat kulit kelapa.
Iya. Belum lagi kalau umpahan mulai jagung di sini ada dikik. Istri yang baik, sunnah dalam berumah tangga. Suami pusing penat dalam berumah tangga, cari dia nafkah, butuh tempat naruh bebannya. Di mana kata Rasul? Ditaruh di pangkuan istrinya. Biarin, kayak jijik. Tak jijik. Taruh sini Pak. Ngapain kata Rasul? Belai itu rambut kepala suamimu. Masya Allah ya. Rontok. Wah. Teladan nih Rasulullah itu nggak susah-susah. Rumah tangganya paling indah. Kalau tuh ribut antara suami, Rasulullah marah, istrinya marah, Rasulullah senyum. Kalau istri marah, bapak senyum. Pak, woi, bapak kadang-kadang sok budak aja. Pak, kan senang lihat bibir istri merah merekat, cap merah beda. Ya bu ya, senang Pak kalau lihat bibir istri kita merah, betul? Oh, tapi butuh modal itu Pak. Butuh modal bu ya. Kadang-kadang bapak ngebandingin istri orang sama istri sendiri, sakitnya luar biasa. Kata Rasul, jangan kau banding-bandingkan istrimu dengan janda sebelah. Apa untungnya sama janda sebelah coba? Kok cuma sebelah badannya juga? Jangan dibandingkan. Yuk, pengen istri kelihatan cantik, modalin. Betul. Hak istri Pak disandang pangan papan. Hak istri 6 bulan sekali diberikan baju, buka itu ukut. Kaji kitab ukutnya 6 bulan sekali bu, maka di kalender tuh bunderin bulat 6 bulan baju baru. Laporan papa 6 bulan berjalan, wayah jatah tuh gitu, nanti 6 bulan lagi jatah lagi. Syukur-syukur suami yang beliin, cuman jangan marah bu. Suami itu nggak sama, ada yang memang romantis, ada yang biasa. Nggak kata Pak Jokowi, ya biasa-biasa saja. Betul? Ya sudah, nikmati saja. Jadikan mereka agar menjadi sarana meningkatkan kecintaan kita kepada Rasul. Almar'u man ahabba. Ibu cinta suami, betul? Saya nggak sama suami? Pengen nanti di surga sama suami? Benar kata Rasul, almar'u man ahabba. Siapa yang mencintai siapa, dia akan bersamanya kelak di akhiratnya Allah Subhanahu. Harapan kita, suami ingin bersama istrinya di akhirat, bisa lari di dalam surganya Allah, betul? Kucuk-kucuk hatahe, nyanyi dalam surganya Allah. Cari indah berumah tangga, yuk. Sholat 5 waktu kerjakan, jadi istri sholat. Kalau suami berangkat kerja, jaga dia sampai depan pintu, antarkan papa, antarkan suami depan pintunya. Jangan istri di dapur, suami di depan. Ma, apa, oi? Ya Allah, manggil suami, woi. Woi, gini penggoy. Manggil tuh dengan panggilan yang mesra. Itu papa, mama, yang beb, kan gitu. Lah ini kuntet manggilnya. Mentang-mentang pendek, tetet. Itu ibadah. Antarkan suamimu ke depan pintu, ambil tangannya, Pak, woi, Pak. Kalau berangkat kerja tuh pamit, betul Pak Dewan ya? Pamit sama istri. Kenapa? Istri itu wanita yang paling cemburu dan paling khawatir terhadap suaminya, betul?
kok belum pulang, tengah malam kok suami belum balik, kemana ini abang? Giliran istri cemberut, ngamuk suami. Ay, Bu, Pak, hargai istri kita tuh. Kita hormati Rasul dengan berdiri. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Rasulillah ala yasin habibillah tawassalna al-hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi'adil badri ya Allah bi'adil badri ya Allah bi'adil badri ya Allah bi'adil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat orang tuaku semuanya sehat. Jadikan salawat itu sebagai sifat, bukan hanya sekedar berharap berkah. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu kata Allah, lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, bagi mereka yang banyak bersalawat kepada Nabi. Bu, yuk rukun bertetangga, tiru Rasul. Rasul nggak pernah senang ribut dengan orang. Kita bertetangga karena tetangga adalah saudara terdekat kita, betul? Yang akan nolong kita di kala susah juga. Mereka kalau kita suruh, kalau kita hajatan tetangga kita yang jadi tukang memandang orang dengan pandangan tak lurus, jangan gampang karena yang susah mereka yang di belakang. Tukang masak di Juyu, asok-asok matan suluh. Iya, karena mereka nggak punya baju bagus, betul? Yang bajunya bagus di depan, punya perlopli, punya bedak, mereka senyum-senyum di depan. Nah, yang di belakang, ya Allah, nyebuasok. Mereka matanya merah, bau badan mereka dengan asap dapur. Menyelamatkan kalian yang sedang hajatan anaknya minggu ba'da duhur di Tanjungan. Ngaji mesapala. Oh, wajahun nur, senyum ayah saya, bercahaya wajah dia. Tapi kalau dibuka, Allah lagi main selot. Orang dibuka lagi main kiu-kiu. Yang perempuan anaknya dibuka lagi ngegibahin tetangganya. Oh, lagi ngomongin tetangganya. Allah, ya Tuhan coba. Orang Islam mampu menjaga lisannya dari orang lain. Jangan gampang caci memaki orang lain. Iya, orang Islam harus menjaga tangannya. Jangan suka ngambil punya orang. Tahu-tahu jantung pisang hilang, tahu-tahu pucuk singkong habis, selip-selip akar singkong hilang, isinya nggak ada, kok mati. Ternyata isinya dimanding. Oh, jangan nganggap sepele dosa ngambil cabai di punjung nih ulut. Jangan nganggap sepele ngambil pucuk singkong orang. Yang punyanya juga doyan. Segitu orang yang ngeliat, astagfirullah, udah nyapak nih doang, ada malapung sekedar belis. Nah, keluar dia musuh belis. Iya, ngamuk, udah nyapak nih doang, diancuk tenan lagi wong, kata Jawa mah. Mudah-mudahan perutnya besar, sakit perut, mencret. Nah, menantunya yang ambil. Jangan anggap remeh dosa kecil kalau kita kerjakan terus-menerus, betul? Orang cinta Nabi pelihara diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Wal muhajiruna man hajara ma nahallahu an. Orang yang berbuat baik,
Orang yang akan berhijrah, orang yang berusaha baik adalah orang yang berusaha meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan suka mindah-mindahin patok tanah, Pak. Ini nanam pisang di perbatasan, nanam japi gilangnya hawi di perbatasan bambu. Ujungnya pindah itu perbatasan dari 1 jengkal jadi 3 meter setahun. Siapa yang mengambil tanah orang 1 jengkal, kelak di hari kiamat dikalungkan 7 lapis bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demon mindahon tanah. Iya, kalau bangun rumah tanya perbatasannya mana, khawatir air jatuh tempat orang lain, betul? Ribut ujung-ujungnya. Kalau hiburan jangan berlebihan terlalu malam. Kerokeon, tidakkah kau sadari? Allah, nanti kehilau suara gua kucing kejepit. Aku umat Nabi itu banyak sholawat ketimbang nyanyi, Pak. Izin nyanyi, saya lagi. Aduh, tetangga sebelah lagi sakit ipon, ya Allah. Ada tetangga senyanyi garam Cina dibakar dalam kaca itu ya. Ki ustad ini ngapal biasanya merok pakai kesan tidak demon muneh ngebangai. Iya, hiburan boleh, kita manusia yang senang seni, betul? Tapi ingat kita hidup bertetangga di tengah masyarakat. Bisa jadi lagi mati dan cegah. Yang dicari yang bisa ngaji. Emaknya sedang sakit, nak doain mak. Emaknya mendekati sakaratul maut. Aneh maknya, aneh oleh anak-anak ngaku Yasin. A'udzubillah. Bawa air anaknya. Anak yang nggak pinter ngaji, maka suruh ngaji. Bawa Yasin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Harapannya kalau ya Allah masih bisa panjang umurnya panjangin, betul? Kalau toh memang sudah waktunya ya Allah, saking sayangnya anak ngelihat emaknya aneh dah. Iya, apa kata anaknya? Yasin wal Qur'anil Hakim. Mana akan lagi? Innaka laminal mursalin. Beres. Nikmat mati maknya. Anaknya baca ya Yasin. Lajimi mak. Awas. Banyak kita giliran dia meninggal baru sibuk bikin status panjang koran lapindo pindah. Mama, mama, begitu cepat engkau meninggalkan aku, Fred. Saya belum sempat bikin mak senang. Kemarin kemana? Lagi sehat gak pernah dibawain martabak Bangka, betul? Lagi dia sehat boro-boro dibawain ikan simba, ikan kakap. Lah ada juga yang punya emaknya habis, datang ke rumah emaknya bawang hilang, cabai habis, bawang dibawa pulang, garam bukan nyenangin. Kata emaknya, ya Allah ya anakmu ho'oh. Jangan sampai sudah nggak ada baru sibuk. Didik anak kita saat ini agar dia cinta dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 4 ini kok lapas nanti. Masya Allah, hampir jam 4 Bu ya. Bu, yuk kita sama-sama belajar karena Rasulullah ziarah pertama kali Nabi ngajarkan, nahai tukum dulu, aku larang sekarang perintah. Maka yuk ziarahi. Ibu jauh-jauh lari kemana-mana ziarah keluar Jawa sana, ngabisin jutaan, tinggalin suami berminggu-minggu, akhirnya masak sendiri. Kata bapaknya, istrinya keluyuran kemana-mana alasan ziarah. Ada ziarah yang lebih wajib. Siapa? Emakmu tuh yang di belakang.
tengok mereka itu di setiap Jumat. Itu yang lebih wajib, karena keramatmu yang paling mulia adalah orang tua kita, betul? Dirubah. Mohon doanya. Pondok Pesantren Nurul Huda juga sedang membangun ruang pendidikan SMA IT Nurul Huda. Ya, sekaligus menginformasikan bahwa Pondok Pesantren Nurul Huda yang saya asuh ada sekolah formalnya, namanya SMP IT-nya. Ya, barangkali ada yang berminat di tahun yang akan datang, yuk titipkan. Artinya sekolah sambil mondok, mondok sambil sekolah. Ya, insya Allah ada rizki, Bu, nggak mahal, 250 biaya makan. Iya, makannya 250.000. Kalau dihitung-hitung nggak ketemu zaman sekarang. Tapi insya Allah bukan cari kaya kalau saya dari anak saya. Biar saya keliling, biar saya dakwah, biar saya minta dengan Allah. Iya, nggak minta dari anak, kalau bisa saya ngasih. Cuman sayang saya belum punya sawah buat nyawa. Iya, artinya kenapa masih harus begitu? Karena belum punya sawah. Saya ingin punya sawah 3 hektar gitu kan, nanam padi, sehingga anak-anak nggak perlu bayar. Tapi nggak ada, belum ada. Jadi saya mengajak, dan juga barangkali ada yang pengen berwakaf. Saya sedang membangun ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf bila ada tutur kata Sofyan yang kurang santun, tak tersusun, tindak tanduk yang kurang layak dipandang. Inilah saya, manusia biasa, ya. Dan sakit hati ki benoh aku ki salah tokon, walaupun Sofyan yang mengganti ustaz, karena ustaz juga manusia biasa. Wallahu muwaffiq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.